Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Satu sama lain saling memerlukan, satu sama lain saling membutuhkan. Secara langsung atau tidak langsung, kita itu butuh orang lain. Orang lain juga dalam surat An-Nisa, Allah menciptakan bersuku-suku bangsa, berwarna-warna kulit, lita'arofu, untuk saling mengenal. Dan Allah menciptakan manusia hidup bergerombol, tidak ada yang hidup seorang. Wajib berjamaah. Jadi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala satu sama lain saling memerlukan, saling membutuhkan. Contoh yang paling ringan, senyum aja. Tertawa. Tertawa itu obat, senyum itu obat. Kalau kita senyum atau tertawa tidak ada maksud dan tujuannya, itu mungkin kita perlu obat. Senyum kan memerlukan orang lain. Bagaimana kalau kita senyum sendiri? Perlu orang lain. Contoh yang ringan. Dari mulai lahir kita dibantu oleh orang lain. Dan kita meninggal dibantu oleh orang lain. Jadi kita tidak lepas dari peran orang lain. Nah, maka dari itu termasuk masalah ibadah, kita juga perlu ulama. Ulama itu orang lain. Kita perlu ulama, orang lain. Fatwa ulama. Bahkan kita duduk di sini mendapat keterangan atau dalil-dalil dari para ulama. Tidak ada yang belajar sendiri otodidak dalam masalah agama, tidak ada. Belajar, tolabul ilmi. Maka dari itu para ulama memberikan resep kepada kita. Barang tentu para ulama juga berdasarkan keterangan-keterangan hadis dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita perlu ulama. Kita menurut dari ulama, fatwa ulama. Setiap ibadah kita, wasiat ulama. Setiap ibadah kita dasarilah dengan 3 kata para ulama. Dasarilah dengan 3 kata. 1, 5 atau 5 dah. Kenapa? Kedua, kaifa, bagaimana? Yang ketiga, liman, buat siapa? Contoh seperti sholat. 5, kenapa kita sholat? Nanti akan terjawab dengan diri kita sendiri. Bahkan Imam Bukhari dalam Sahihnya, kitab Imam Bukhari, bab keimanan, al-imanu yanjidu wa yankusu. Iman itu ada naik, ada turun. Supaya kita naik, terapkanlah kata-kata itu. Nanti menjadi keimanan yang tinggi dan keyakinan yang benar.
Awali dengan 5 atau 5 kenapa kita melakukan sholat. Nanti terjawab. Kenapa kita melakukan sholat? Aqimi sholat. Dirikanlah sholat di dalam Al-Quran. Kenapa sholat itu? Bagaimana sholat itu? Nanti akan bisa terjawab. Nah, para ulama menganjurkan setiap ibadah, khususnya ibadah mahdo, awalilah dengan 3 kata. 5, kenapa kita melakukan ini? Kaifa, bagaimana melakukan? Dan untuk siapa kita melakukannya? Contohnya sholat tadi. Kenapa kita sholat berdiri? Ada dalilnya itu. Kata Rasulullah SAW, "Sholu fi'il amr," kata perintah. Sholatlah kalian. Bagaimana? Kaifa, bagaimana sholat itu? Iman, berdiri. Jadi sholat itu wajibnya berdiri. Usul fikih, al-aslu fil amri, asalnya perintah itu wujuban, wajib. Jadi wajib sholat itu berdiri, illa kecuali dalilu, ada dalil hilafi yang membelokkan. Rasulullah bersabda, "Sholu, kalian itu sholatlah iman berdiri. Fa'ilam tastati, apabila kalian tidak mampu berdiri, fakoidan, maka duduklah." Tenang kan begitu? Berarti duduk boleh. Bahkan yang tidak mampu berdiri untuk duduk memaksakan berdiri, yang tidak mampu berdiri memaksakan berdiri, itu tidak boleh. Jatuhnya kepada haram. Dan kita sambil duduk boleh. Wa ilam tastati, dan apabila kalian tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, sambil berbaring. Kan enak begitu. Maka dari itu kita tidak lepas dari peran orang lain, termasuk dalam ibadah, dalam fatwa ulama. Jadi setiap ibadah, anjuran para ulama menganjurkan awali dengan kata 5. Kenapa kita melakukan ini? Kaifa, dan bagaimana melakukannya. 5, bagi siapa? Lillahi, karena Allah. Contoh yang salahnya, bagaimana kalau kita di sini ada bedug, Pak? Siapa yang dari dulu di zaman Nabi, kalau ada bedug, siapa subjeknya yang memukul atau yang pelakunya itu memukul bedug itu siapa? Dalam sejarah hadis tidak ada disebutkan yang memukul bedug itu apa namanya. Kalau adanya muadzin, fa'il atau subjek. Yang sholat musholin. Kalau yang nafal bedug, dan bagaimana bedugnya? Tok 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 gimana? Kalau ada kan Allahu Akbar ada. Tapi kalau bedug, kalau disangkut pautkan dengan masalah mahdoh, mudah-mudahan Pak, kita perlu, para ulama dan ulama menganjurkan setiap ibadah mahdoh khususnya awali dengan kata 5. Kenapa kita melakukan ini? Diperintah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kaifa, begini. 5, untuk siapa ibadah itu? Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.